Lebih dari 65.000 nyawa warga Palestina melayang di Gaza. Serangan bertubi-tubi yang menghantam daerah kantong ini adalah buntut serangan Hamas ke Tel Aviv pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun, Hamas bersikukuh bahwa serangan itu adalah golden moment. Perpecahan di dalam Palestina pun tampak terjadi antara Hamas dan Fatah yang memimpin otoritas Palestina di tepi barat. Lewat pesan virtualnya di tengah sidang umum PBB, pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas mengecam tindakan Hamas sebagai sesuatu yang sembrono. Bagi Hamas, serangan itu adalah titik balik perjuangan Palestina meski harga yang harus dibayar sangat mahal, yakni penderitaan rakyatnya sendiri. Hamas menolak tunduk. Lantas, sampai kapan perang di Gaza akan berakhir? Ghazi Hamad, seorang pejabat senior Hamas yang selamat dari serangan Israel di Doha, Qatar, membeberkan kepada CNN, serangan pada 7 Oktober nyaris 2 tahun lalu justru membuka mata dunia. Serangan itu adalah golden moment alias kesempatan emas bagi kelompoknya untuk menunjukkan pada dunia tentang kebrutalan Israel. Hamad juga menyebut serangan Hamas ke Tel Aviv menjadi titik balik sejarah meski ia tak menampik bahwa harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Dalam serangan itu, lebih dari 1.200 orang Israel tewas dan lebih dari 250 orang disandera. Mirisnya, dampak serangan itu tak setimpal dengan apa yang dialami rakyat Palestina di Gaza hari ini. Per 26 September 2025, imbas serangkaian serangan Israel, lebih dari 65.000 warga Palestina dilaporkan meregang nyawa. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Sementara situasi kemanusiaan sudah mencapai titik krisis. Blokade Israel pada bantuan Gaza, kelaparan massal merajalela, ditambah pengusiran paksa yang terus dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Kerugian dalam serangan 7 Oktober dan kematian di Gaza tak bisa dibandingkan. Apa yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini sudah bukan lagi pembelaan diri, namun upaya genosida seperti yang dilaporkan PBB. Namun, menurut Hamad, karena serangan Hamas pada 7 Oktober itulah, negara-negara di dunia saat ini berbondong-bondong memberikan pengakuan mereka pada negara Palestina. Hamad mengakui harga yang harus dibayar warga Gaza sangat tinggi. Tapi, dia tak menyesali konsekuensi yang ditimbulkan bagi warga sipil di Gaza yang telah menanggung beban serangan Israel secara terus-menerus. Hamad menegaskan tak ada lagi pilihan lain. Bicara soal sandera, Hamas berulang kali dituding Israel menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Hamad pun membantah tuduhan Israel tersebut. Menurutnya, Hamas telah memperlakukan para sandera itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saat beberapa sandera yang dibebaskan muncul dalam kondisi kurus kering, kelaparan dan kehausan, bahkan hingga mengaku mengalami pelecehan seksual, semua itu disebut Hamad adalah tudingan tanpa bukti. Hamad menegaskan tak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Hamas memperkosa dan membiarkan sandera kelaparan. Mereka kurus kering bukan karena disengaja, tapi karena situasi kelaparan massal akibat blokade Israel yang melanda seluruh Gaza. Sejak invasi Israel yang kian agresif di Gaza belakangan ini, Brigade Al-Qassam telah menegaskan bahwa sandera Hamas saat ini berada dalam situasi yang membahayakan. Sebab, serangan Israel terus terpusat di kota Gaza, di mana para sandera ditempatkan Hamas menyebar di seluruh penjuru wilayah ini. Sayap militer Hamas itu menyebut, keputusan Netanyahu untuk mengepung Gaza sama saja dengan membunuh para sandera. Terakhir, Hamad juga menegaskan Hamas tak akan mundur dan melucuti senjata. Tanggapan itu muncul usai sebagian besar komunitas internasional menuntut Hamas untuk melucuti senjata dan menekan Israel di saat yang sama. Menurut Hamad, kelompoknya adalah senjata yang sah dan legal. Hamad menyebut jika negara Palestina kelak mendapatkan kedaulatannya, Hamas akan ditransformasikan menjadi tentara Palestina. Bagi Hamad, Hamas tak akan bisa dikecualikan dari masalah Palestina sampai kapanpun. Dalam wawancara itu, Hamad menyatakan semua upaya yang dilakukan Hamas bertujuan untuk membela hak Palestina. Namun, benarkah semua pihak di Palestina satu suara dengan Hamas?
Bagaimana dengan rival sekaligus saudara Hamas, Fatah, pimpinan Mahmud Abbas? Perpecahan di Palestina pun kian melebar di tengah kehancuran dan penderitaan rakyat. Jerit-derita warga Palestina kian santer menggema di seluruh penjuru jalur Gaza. Tapi serangan Israel tak kunjung usai, bahkan makin beringas. Beberapa bulan terakhir, sejumlah orang di Gaza menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas. Mereka menuduh kelompok itu enggan mengakhiri perang dan membiarkan rakyat Palestina kelaparan tanpa makanan dan air. Bahkan CNN menunjukkan rekaman orang-orang di Gaza yang mendesak Hamas agar menyerang kekuasaannya kepada Hamad. Hamad menolak menontonnya, sembari mengatakan bahwa ia tahu bahwa orang-orang menderita dan menyalahkan agresi Israel atas ketidakpuasan mereka. Hamas tak hanya menghadapi kecaman dari rakyat Palestina, tapi juga pesaingnya Fatah yang kini memimpin Palestina di tepi barat. Kedua kelompok itu pernah terlibat ketegangan selama bertahun-tahun karena sejumlah hal termasuk perbedaan ideologi keduanya. Pada Kamis 25 September 2025, pemimpin Fatah dan Otoritas Palestina atau PLO, Mahmud Abbas menyatakan kecamannya atas Hamas. Abbas mengaku dirinya tak bisa membenarkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menegaskan tindakan Hamas itu tidak mewakilkan semua suara Palestina. Pemimpin Otoritas Palestina itu menambahkan, jika kedepannya negara Palestina berdiri dan Gaza menjadi bagian di dalamnya, ia tak akan membiarkan Hamas memiliki posisi di dalam pemerintahan. Pemimpin PLO itu menegaskan, baik Hamas maupun faksi lainnya harus melucuti senjata saat perang telah berakhir. ورغم كل ما عاناه شعبنا فإننا نرفض ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأخذهم رهائن، لأن هذه الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال. وقد أكدنا وسنظل نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا مستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم حيث يتوجب عليها وغيرها أيضا من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 bukanlah persoalan hitam dan putih. Ada sejarah panjang, kemarahan, dan perpecahan yang ikut menyulutnya. Hamas menyebut aksinya sebagai momen emas. Sementara Mahmud Abbas menyebutnya tindakan sembrono yang merusak perjuangan Palestina. Di antara dua kutub inilah, warga Gaza menanggung harga paling mahal. Ribuan nyawa melayang, kota hancur, kelaparan mengancam. Di langit Gaza, bom tidak pernah berhenti. Dan Hamas masih bersikeras tak mau tunduk dan menolak melucuti senjata. Dunia telah semampunya menekan Israel untuk menghentikan serangan. Namun pertanyaannya tetap sama. Sampai kapan rakyat sipil harus membayar harga perang yang tidak mereka pilih ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.